warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani warhamkumullah. Alhamdulillah kembali kita baca kitab matan fikih dalam madhab Syafi'iyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Thayyib rahimahullahu ta'ala. Kita di Kitabuz Zakah. Di pertemuan yang lalu kita sudah selesai dari zakatnya onta. Sekarang kita lanjut di zakatnya sapi, kemudian kambing, dan zakat yang lainnya nanti setelahnya. Qala rahimahullah wa awwalun nisabil baqar thalathun. Awal paling sedikitnya nisab sapi itu 30 ekor. Kalau kita punya 30 ekor itu sudah wajib zakat. Kalau sapi, kalau onta awalnya 5. Jadi lebih sedikit onta awal startnya disebabkan karena onta lama perkembangannya. Kalau sapi awalnya adalah 30 paling sedikit. Apa zakatnya? Fawafiha tabi'. Kalau kita memiliki 30 ekor sapi, maka wajib kita keluarkan tabi', yaitu sapi yang berumur 1 tahun dan masuk di tahun kedua. Sapi yang berumur 1 tahun dan masuk di tahun kedua, itu yang wajib dikeluarkan. Jadi ini harus diperhatikan seperti onta yang pekan lalu. Setiap jumlahnya itu ada kewajibannya. Sudah ditentukan umur yang dikeluarkan. Tidak boleh kurang, boleh lebih umurnya. Kalau tidak punya tabi, boleh lebih tapi tidak boleh kurang. Wafi arba'in, dan kalau memiliki 40, kan paling sedikit 30. Kalau naik menjadi 40, maka musinnah. Maka wajib dikeluarkan musinnah. Musinnah itu dia adalah sapi yang berusia 2 tahun masuk di tahun ketiga. Masuk di tahun ketiga. Dan sapi alhamdulillah lebih mudah perhitungan zakatnya dibandingkan dengan onta. Sapi itu setiap kelipatan 30, maka tabi setiap kelipatan 40 musinnah. Jadi ini lebih mudah sekali. Jadi kalau kita punya 60, apa zakatnya? Kalau kita punya 60 ekor sapi, berarti umur berapa dulu dikeluarkan? Umur setahun, namanya tabi. Tapi berapa ekor? 2. Karena kan 30 kan 1 tabi. Berarti kalau 60, 2 tabi. Kalau kita punya 80, berapa ekor sapi yang dikeluarkan? 2 ekor musinnah. Jadi lebih mudah. Tidak sama onta. Tidak sama dengan onta. Iya, perhitungannya. Dan tidak sama juga dengan kambing. Jadi setiap 30, 1 ekor sapi yang berumur setahun. Setiap 40, 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun masuk di tahun ketiga. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya.
Iya, setiap memiliki kelipatan 30 nilainya 1 ekor yang 1 tahun. Ketika memiliki kelipatan 40 maka nilainya adalah 1 ekor yang berumur 2 tahun masuk di tahun kedua. Sampai berapapun yang kita punya. Sampai berapapun yang kita punya. Bisa dipahami ini? Dan nanti ada ketemunya. Misal kita kan kalau 90 berapa tabi? 3. Kalau 120 4 apa? 4 hmm? 120 4 hmm? 4 tabi. Ini kena juga. 120 ini bisa kena kelipatan 40. Kan 3 kali, ini kan 4 kali 30 kan 120. Kemudian 3 kali 40, 120. Nah, ada ketemunya seperti itu. Ketika ketemu jumlahnya sama-sama, maka boleh kita pilih musina atau tabi. Jadi di sini boleh kita pilih kelipatan 30. Berarti 4 ekor tabi. Boleh kita pilih yang kelipatan 40 karena ketemu jumlahnya. Berarti 3 ekor musinna. Jadi kalau ketemu seperti itu langsung saja. Bisa pilih tabi atau apa? Musinna. Jadi ada satu jumlah ketika ke atas ketemu. Dari kelipatan 40 dan kelipatan 30. Ini mudah sekali insya Allah. Tidak ada kesulitan. Yang perlu diingat adalah umur yang dikeluarkan. Karena kita selalu diingatkan oleh Nabi SAW. Wa iyyakum wa ima amwalinas. Hati-hati hartanya orang yang mulia. Jangan diambil kecuali yang sesuai dengan yang kewajibannya. Ya, kalau kewajibannya tabi yang umur setahun, ya itu yang diambil. Kecuali ada keikhlasan dari si yang punya sapi. Saya lagi tidak mau ini tabi. Misalnya dia punya tabi. Ya, dia punya tabi. Tapi dia tidak mau kasih tabi. Dia mau kasih musinnah. Ya kan, yang umur 2 tahun. Nah, itu keikhlasannya. Atau yang berumur 1,5 tahun. Itu keikhlasan dia. Adapun pemungut zakat, Nabi telah ingatkan. Hati-hati dari hartanya orang. Ya, karena kita zakat sebagai pemungutnya harus sesuai dengan yang telah ditentukan nilainya. Selesai sapi. Sekarang masuk kambing. Wa awwalu nisabil ghanam arba'un. Awal nisabnya kambing itu 40 ekor. Jadi kambing kalau kita punya 40 ekor itulah awal nisabnya. Sudah wajib zakat. Sudah wajib zakat. Terus berapa? Apa yang dikeluarkan kalau 40? Wa fiha syatun jada'ah minad dha'an au thaniyatun minal ma'zi. Masya Allah. Ini yang ditanyakan pekan lalu. Maka zakatnya kambing. Kambing ini kata syah bisa domba bisa maiz. Bisa domba, bisa kambing yang biasa. Tapi beda yang dizakati dari domba yang dikeluarkan sama kambing. Kalau dari do'on, dari domba, maka yang dikeluarkan adalah jada'ah. Kalau dari ma'zi, dari kambing, maka yang dikeluarkan adalah saniyah. Jada'ah diperselisihkan umurnya. Ada yang mengatakan 6 bulan, masuk ke bulan ke-7. Ada yang mengatakan setahun masuk ke tahun kedua. Masuk ke tahun kedua. Kalau itu masalah jad'ah. Dan yang dikuatkan dalam madhab syafi'iyah. Jad'ah minad dha'an adalah malaha sanah. Yang berumur genap setahun. Masuk tahun kedua. Itu kalau dari domba. Jadi kalau kita mau keluarkan domba. Zakat 40 ekor tadi, maka yang berumur setahun. Genap setahun masuk di tahun kedua. Kalau kita mau keluarkan dari kambing, bukan dari domba,
maka saniyatun minal ma'zi. Kita keluarkan saniyah. Saniyah itu malah sanatan, yang berumur 2 tahun. Masuk ke tahun ketiga. Ini bedanya. Karena domba lebih besar daripada apa? Kambing. Itu keumumannya. Lebih gemuk, lebih banyak dagingnya. Lebih banyak dagingnya. Jadi ini dibedakan. Kalau kita keluarkan kambing, maka yang umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau kita keluarkan domba, maka yang berumur setahun masuk di tahun kedua. Ini kalau kita punya 40 ekor. Kalau kita punya 40 ekor. Sampai berapa itu yang satu? Ini kambing. Karena perkembangannya cepat. Kadang satu bisa lahir 2. Bahkan ada satu kambing lahir 3. Karena cepat maka kelipatannya lebih banyak. Kata beliau wa fi mi'atin wa ihda wa isrin. Dan pada 121. Jadi dari 40 sampai 120. Berarti itu masih satu ekor. Saya ulangi. 40 sampai 120 itu masih satu ekor. Dipahami nih? Kapan naik? 121 tambah satu ekor. Kalau bertambah satu ekor. Misalnya sekarang hari ini kita punya 120. Dan sudah tinggal setahun. Sudah keluar satu ekor. Ternyata saat kita mau keluarkan zakatnya. Lahir satu ekor. Kan cepat lahirnya kalau kambing. Lahir, akhirnya jadinya 120. Karena yang anak itu tidak perlu tunggu setahun. Anaknya itu tidak perlu tunggu setahun. Karena dia ikut induk. Jadi tadi itu induknya yang tinggal setahun. Kemudian yang lahir di tengah ini sepanjang tahun itu masukkan ke pokok. Masukkan apa? Ke pokok jumlahnya. Paham yang saya bilang? Misalnya tahun ini kan 40. Kita keluarkan zakatnya berapa? Satu ekor. Ternyata di tahun depan datang waktu zakatnya. Ternyata 40 ini jadi 121. Berapa yang dikeluarkan? Beliau bilang syatan. 2 ekor jadinya. Jadi kalau sudah bertambah dari 120 menjadi 121. Jadi 2 ekor. 2 ekor di sini sama dengan tadi. Kalau do'an jada'ah. Kalau ma'az saniyah. Dipahami ini? Perhatikan kata jada'ah. Setahun ke atas. Saniyah 2 tahun ke atas. Genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Ini 121. Wa fi mi'atain wa wahid. Pada 201. 201 ekor. Berarti 121 sampai 200 itu tetap 2 ekor. Saya ulangi. 121 sampai berapa? 200. Itu 2 ekor. Kapan bertambah menjadi 3? Ketika 200. 200 tadi kan 121 sampai 200. Masih 2 ekor. 201 tambah 1 ekor. 201. 3 ekor. Kata beliau, salatu ya 201 3 ekor kambing. Kalau do'on maka jad'ah. Kalau ma'az maka saniyah. Maka saniyah. Paham ini? Sampai di situ karena setelahnya itu akan kelipatan. Berarti hitung dari awal. 40 sampai paling sedikit 40. 40 sampai 120. Berapa? 1 ekor. 121 sampai 200. 2 ekor. 201. 3 ekor. Setelah itu tsumma fi kulli mi'ah syah. Setiap tambah 100 1 ekor. Paham jadinya?
Setelah itu, berarti maksudnya setelah berapa ratus ini? Setelah 200. Kita punya kan 201. Berarti tambahan, hmm, tambahan berapa supaya jadi 100 lagi? Hmm? Hmm? Enggak, harus kan, kan kurangi 101. Tambahkan 100 berarti 301 kan 201. Setelah itu 301, 401. Begitu maksudnya kelipatan 100. Jangan langsung tambah 99. Itu namanya bukan 100 tambahnya. Itu namanya tambah berapa? 99, jelas sekali. Kita mau tambah 100. Berarti 301. Berapa ekor? 4. Kan kalau tambah 100 tambah 1 ekor. Kan tadi 201, berapa tadi? 3. 301. 4. 401. Hmm? Hmm. Hitung baik-baik ini zakatnya orang kasihan. Jangan salah, ulang-ulang dulu. 201. 3 kan? 301. 4. Jangan sampai bilang 3, turun zakatnya lagi. Kan kalau 201 3. Enggak, 2, 3. Itu saja ingat, 2 berarti 3. 3 berarti 4. 4 berarti 5. Paham maksudnya? Karena startnya lebih rendah di awal. 40 ekor. 40 ekor. Setiap tambah 100, zakat 1. Tambah 100, tambah zakat 1 lagi. 100 tambah zakat 1 lagi. Jelas kambing? Jelas kambing ini? Sudah? Alhamdulillah. Aman. Siapa yang punya kambing, itu zakatnya. Siapa yang punya sapi, itu zakatnya. Onta, maka sudah juga selesai zakatnya. Nah, setelah itu, beliau kasih kita faedah. Ini penting sekali, ini faedah yang beliau kasih. Itu kan zakat masing-masing. Bagaimana kalau dipelihara bersama? Kan kadang ada orang punya, dia berserikat. Ini sapi dimiliki oleh 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ini kambing dimiliki oleh banyak orang. Ya, gimana kalau campur? Kata beliau, wal khaliton, yang bercampur. Yuzakiyani. Kalau 2 orang ini ya, keduanya keluarkan zakat. Zakat al-wahid, zakat 1 orang. Masya Allah. Kalau bercampur, itu yang zakatnya seorang. Tinggal nanti dia bagi 2 saja. Artinya kalau ada orang punya onta 5 ekor. Nah, dan dia dimiliki oleh 2 orang. Maka zakatnya 1 ekor kambing. Demikian pula kalau ada orang punya 30 ekor. Tapi satunya 15, satunya punya juga 15 ekor. Jadinya berapa? 30 kan, berarti zakatnya tabi. Kalau ada orang punya kambing 40 ekor. Satu orang 20 ekor, satu orang lagi 20 ekor. Berarti zakatnya berapa kambing? 1 ekor kambing. Tapi ada syaratnya. Bisyara'id sab'ah. Perhatikan syaratnya. Dengan 7 syarat. Jadi ini dihitung satu zakatnya dengan 7 syarat. Ini nanti memudahkan. Misalnya kalau ada seorang memiliki 40 ekor. Yang satu 40 ekor, satunya juga 40 ekor. Seharusnya kan kalau zakat masing-masing maka keluar 2 ekor. Tapi kalau dia zakatnya berserikat, kalau dia berserikat maka yang keluar satu ekor. Kan kalau 80 itu masih 1 ekor. 80 kambing masih 1 ekor. Tapi ada syaratnya. Jangan sampai orang sembarang dia kasih gabung saja supaya hemat. Kita gantinya tadinya 2 menjadi 1. Kan bisa dibagi 2 kita. Iya, jangan sampai di akal-akal. Akal-akal ini ada syaratnya. 7 syaratnya. Idza kanal murah wahid. Kalau tempat istirahatnya 1. Kandangnya. Kandangnya 1. Itu syaratnya. Jadi kalau kita punya kambing. Masing-masing punya 40 ekor. Kandangnya pisah. Maka 2 zakatnya 2 kambing. Tapi kalau kandangnya 1.
Satunya punya 40, satunya punya 40. Tapi di satu kandang. Zakatnya 1 ekor. Tidak jadi 2 ekor. Tapi ini baru syarat pertama. Kandangnya 1. Wal masroh wahid. Tempat makannya 1. Tempat gembalanya. Karena kan antum harus ingat juga. Yang wajib zakat ini kan yang digembalakan. Yang makannya di luar. Bukan makan di kandang. Tempat gembalanya 1. Warra'i wahid. Wahidan. Yang mengembalakan juga 1. Petugasnya. Yang memelihara kambing itu seorang. Bukan dipelihara masing-masing. Dipahami ini kan? Kalau dipelihara masing-masing ya masing-masing zakat. Kalau ini syaratnya apa? Yang mengembalakannya apa? 1 orang. Wal fahlu wahid. Pejantannya sama. Berarti kan gambung nanti pejantannya sama. Tahu kan pejantannya? Nah, yang menjadi pejantan dari semua kambing ini adalah apa? Sama. Dimiliki bersama. Ya. Wal masrob wahidan. Tempat minumnya sama. Wal halib wahidan. Yang memerah susunya sama. Wa maudhi'ul halb wahidan. Tempat diperah susunya juga sama. Ini dipersyaratkan di situ. Yang boleh zakatnya disatukan. Yang boleh zakatnya disatukan. Syaratnya 7. Syaratnya 7. 1. Kandangnya sama. 2. Tempat gembalanya sama. 3. Pengembalanya sama. 4. Pejantannya sama. 5. Tempat minumnya sama. 6. Yang memerah susunya sama. Petugasnya. Ya, sama. 7. Apa 7? Tempat diperah susunya sama. Itu syarat-syaratnya. Yang dizakati 1. Dizakati 1. Dipahami mungkin? Ini yang belum kasih kita faedah terakhir. Terakhir untuk zakat ya peternakan. Sekarang kita masuk di zakatnya emas, perak. Kata beliau rahimahullah ta'ala wa awwalu nisabid zahabi. Awal nisabnya emas. Isruna mithqalan. 20 mithqal, 20 dinar. Karena 1 mithqal 1 dinar. 1 mithqal 1 dinar. Awal kalau dibuat dinar sulit kita hitung. Sebentar kita gramkan. Awal nisabnya emas adalah 20 mithqal. 1 mithqal 1 dinar. Berarti 20 dinar. Ini berdasarkan hadis dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dan ini disepakati oleh para ulama rahimahumullah. Tidak ada silang pendapat bahwa ketika seorang memiliki 20 mithqal, 20 dinar, wajib dikeluarkan zakatnya. Sekarang tinggal kita gramkan. Nilainya 1 dinar itu 4,25 gram. Saya ulangi. Nilainya 1 mithqal. Berapa tadi 1 mithqal? 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram. Kita kali 20. Itu kan 1. Itu 1. Sekarang tinggal kita kali. 20 dikali 4,25 gram. Berapa gram?
85 gram. Itu awal wajibnya zakat emas. 85 gram. Paling sedikit ya. Paling sedikitnya. Dipahami ini? 85 gram. Kalau ada seorang punya 85 gram. Jangan bilang, wah siapa yang punya 85? Saya pernah timbang emasnya. Ya salah seorang orang tuanya ikhwah, orang Bugis, ternyata ditimbang sudah 1 kilo lebih. Tidak narasa dia beli, ada uang beli, dia beli terus. Ternyata saya timbang sudah 1 kilo lebih. Bukan lagi gram, kilo. Iya, itu masalah. Nah ini paling rendahnya ini. Iya, kalau kita mungkin bilang, masa ada yang punya 85, sekilo saja ada. Apalagi 85 gram. Iya, nah ini kalau sudah punya 85 wajib zakat. Berapa zakatnya? Kata beliau, wa fihi rubu'ul usyr. Pada 20 miskol wajib dikeluarkan zakatnya 1/4 dari 1/10. 1/4 dari 1/10. Mereka bilang ya 1/40. 2,5%. 2,5%. 1/40. Kalau enggak mau repot jangan pakai persen. Bagi saja 40. Itu sudah jadi zakatnya. 1/40. Jadi 85 gram. Bagi 40. Berapa hasilnya? Siapa punya perhitungan cepat? Kita punya emas 85 gram. Zakatnya 1/40. Rubul usyur. Berapa? Mana para penghitung ini? Berapa gram? 2,125 gram. Dipahami nih? Jadi kalau punya, jadi zakat emas itu sedikit sekali. Kalau kita punya 85 itu hanya 2 gram lebih zakatnya. Yakin gitu Abu Rina? Yang salah-salah ini? Karena banyak orang dengarkan zakatnya ini. Berapa tadi? 2,125 gram. Yang salah-salah ini? Banyak orang akan menghitung emasnya setelah ini. Alhamdulillah. Iya, itu zakatnya. Kalau kita punya 85 gram. Setelah itu, ya tinggal kita hitung. Yaitu beliau berkata, nisfu mithqal. Itu kalau antum punya 20 mithqal, maka zakatnya setengah mithqal. Kan sudah dibilang tadi, 1 mithqal berapa? Setengah mithqal ya jadinya berapa? Dipahami ini? Zakatnya setengah mithqal. Ya setengah dinar. Zakatnya setengah dinar. Sudah dibilang. Wa fi mazada fabihisabi. Dan kalau bertambah, maka perhitungannya langsung sesuai. Kita punya 100 gram. Sudah, tinggal bagi 40. Kita punya 100 gram. Ini kan 85 paling sedikit. Kita punya 100 gram. Nah, dia punya kalung 10, gelang 10. Kiri kanan 10 kan? Ya, gelang tangan 10, 20. Gelang kalung, tadi sudah kalung 10, sudah 30. Anting 10, kiri kanan. Itu udah 40. Gelang kaki, kiri 20, kanan 20. Karena kaki lebih berat, lebih besar. Itu kan sudah. Iya, belum lagi gelang pinggang. Iya, ini tidak ada masalah. Gelang pinggang, misalnya dia sudah punya pinggang lebih panjang. Dia 50 gram. Sudah dapat zakat, anggaplah 100 gram semuanya. 100 gram. Ya, bagi 40. Yang keluar hasilnya, itulah zakatnya. Itu paling mudahnya. Hasilnya, itulah zakatnya. Selesai emas. Bertambah, maka bertambah zakatnya. Bertambah zakatnya. Ini Masya Allah. Selesai emas. Sekarang perak.
Kita masuk di perak. Wanisobul warik. Mi'ata dirhamin. Kalau ada yang bisa, coba cari nilai perak 1 gram sekarang hari ini. Per hari ini, supaya sebentar enak kita hitung. Kalau ada ikhwan yang mau sumbang jasa, yang lagi pegang HP, boleh cari harga perak hari ini. 1 gramnya. Di harga resmi. Karena sebentar kita mau hitung. Kita baca dulu sambil ada yang menghitung. Ada yang melihat. Wanisobul warik. Nisabnya perak. Nisabnya perak. Mi'ata dirham. 200 dirham. Nisabnya perak 200 dirham. Lebih tinggi ya. Nisabnya perak 200 dirham. Sekarang tinggal ditahu berapa 1 dirham. 1 dirham itu kita gramkan ya, kita gramkan. 1 dirham kalau digeramkan 2,975 gram. 2,975 gram. Kali 200. Kali 200. Kan kita mau gramkan. Kan zakat paling sedikitnya nisabnya dirham, perak 200 dirham. 1 dirham 2,975. 2,975 gram. Kita kalikan 200 gram. Itu sama dengan 595 gram. Jadi 595 gram. Dipahami ini? Berapa sekarang tadi yang cari? Berapa sekarang 1 gram harga perak? 10.000 kali kita kalikan 595 gram. Kita mau tahu nilai uangnya karena nanti ada zakat rupiah. Jadi hafal dulu zakatnya paling sedikit 595 gram. 595 gram. Harganya perak rendah. Kenapa kita perlu tahu itu? Karena kita mau keluarkan zakatnya uang. Sebentar. Berapa Pak sekarang? 10.000 lebih kali 595 gram. Berapa Pak Hatta? 6 juta 393.000. Baik, di situ nilainya. Jadi banyak angkanya tapi kecil nilainya. Kalau emas kecil nilainya tapi banyak rupiahnya. Banyak rupiahnya. Itu nisabnya perak. Zakatnya sama dengan emas 1/40. Jadi kita punya nilai tadi 6 juta lebih bagi 40. Itulah zakatnya. Paham kan? Khomsatu darohim 5 dirham zakatnya. Kalau kita punya 200 dirham, maka zakatnya 5 dirham. Ini kalau masih dirhamkan. Tapi kan susah kalau kita sekarang bilangnya dirham. Sekarang digramkan saja. Lebih cepat. Digramkan saja lebih cepat. Fi mazada fabihisabihi. Kalau bertambah maka tinggal dikalikan. Tambah baru bagi 40. Tambah baru bagi 40. Selesai. Zakatnya dan nilainya. Kalau emas setiap hari kadang naik kadang turun. Kalau perak ini harganya jarang naik. Ya, dan naiknya juga tidak tinggi. Berbeda dengan emas. Kemudian beliau berkata, beliau singgung masalah terakhir. Wala tajibu fil huliyil mubahi zakatun. Beliau berkata, tidak wajib pada perhiasan yang mubah zakat. Tidak wajib zakat pada perhiasan. Masalah yang terakhir ini ada perselisihan bahkan
di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri. Di kalangan para ulama Syafi'iyah sendiri berselisih pendapat apakah ada zakat pada perhiasan yang dipakai. Bukan yang disimpan, bukan yang untuk diinvestkan. Memang dia beli emas supaya kalau naik bisa dijual. Bukan. Ini memang dia yang dia pakai setiap hari. Apakah ada zakatnya atau tidak? Beliau berkata tidak ada zakatnya. Memang dua pendapat. Ada mengatakan tidak ada zakatnya seperti penulis. Kenapa? Karena mereka samakan seperti mirip dengan onta yang dipakai untuk berkendaraan. Mirip dengan sapi yang dipakai untuk membajak sawah. Mirip dengan alat-alat yang dipakai dalam perdagangan. Kan tidak ada zakatnya, tidak ada masuk dalam modal. Misalnya orang berdagang baju. Modal beli rak baju, beli alat-alat itu tidak masuk dalam hitungan apa? Zakat. Yang dihitungan zakat adalah yang diperdagangkan saja. Mereka kiaskan dengan itu. Sehingga mereka katakan tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Sementara pendapat kedua, wajib zakat. Kenapa? Mereka berdalil. Jadi kalau tadi itu dalilnya kias. Dikiaskan dengan onta yang kita naiki. Kalau orang sekarang mobil yang dia perjualbelikan kan ada zakat. Tapi mobil yang dia naiki, dia tidak mau jual. Dia memang mau pakai pribadi. Tidak ada zakatnya. Mereka samakan itu. Sementara pendapat kedua wajib zakat. Wajib zakat. Kenapa? Dalilnya hadits. Ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Demikian pula dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu bahasanya dia bercerita anna mra'atan atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi yadi binatiha masakatan ghalidatan. Bahwasanya ada seorang perempuan, seorang ibu, dia mendatangi Nabi SAW. Di tangan putrinya ada 2 gelang tebal. Min dhahab, dari emas. Faqala laha, ketika melihat itu Nabi berkata kepadanya, kan dia pakai di tangannya. Nabi berkata kepadanya, atu'tina zakat hadza? Apakah kamu keluarkan zakatnya ini? Jadi Nabi memang bertanya, apakah kamu keluarkan zakatnya ini? Faqalat la. Dia bilang tidak. Kata Nabi, ini membuatnya wajib. Ayasurruki an yusawwirokillahu bihi ma yaumal qiyamati sawaroini minnar. Apa kamu senang Allah merubahnya nanti pada hari kiamat menjadi 2 gelang dari api neraka? Ini menunjukkan wajibnya karena Nabi bilang api neraka. Apa kamu suka nanti ini menjadi lempengan dari api neraka? Ini perempuan ini sahabat. Iya. Langsung kata Abdullah bin Amr, fa'akhola'at huma wa alqat huma ilan nabi wa qalat huma lillahi wali rasulih. Langsung dia cabut kedua gelangnya tadi itu dari anaknya. Dan dia berikan kepada Nabi. Dia katakan ini untuk Allah dan Rasulnya. Maksudnya dikeluarkan langsung sumbang. Ini masalahnya neraka diancam. Syahid kita itu hadisnya. Dalil mereka ini dan ini pendapat mayoritas. Ini Nabi mengatakan kamu keluarkan zakatnya. Dia bilang tidak. Keluarkan, itu akan menjadi lempengan dari neraka pada hari kiamat. Karena orang yang menimbun emas, orang yang menimbun perak, tidak mengeluarkan zakatnya, di hari kiamat itu akan menjadi musibah untuknya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang yang menyimpan emas dan perak, tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, fabashshirhum, berikan kabar gembira kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan siksaan yang menyakitkan, siksaan neraka. Ini orang yang hanya menyimpannya, tidak mengeluarkan zakatnya. Padahal zakatnya itu kan sedikit sekali. Zakat emas, zakat perak itu sedikit. Bayangkan dari nisab 85 gram. Itu nisabnya hanya 1/40 saja. Sedikit sekali. Tadi sudah kita dengarkan. Hanya 2 gram lebih zakatnya dari nisab yang dimiliki. Sedikit sekali. Iya. Tapi kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka itu akan menjadi adab di hari kiamat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin." Tidak ada pemilik emas, tidak pula pemilik perak. La yu'addi min haqqaha, tidak mengeluarkan darinya haknya, yaitu zakatnya. Illa kana idza kana yaumal qiyamah, kecuali kalau datang hari kiamat. Suffihat lahu safaih min nar, akan dibuat darinya lempengan dari lempengan api neraka. Fa uhmiya 'alaiha min nari jahannam, maka lempengan itu dipanaskan di neraka jahanam. Fatuqwa biha jabhatuhu, maka disetrika dengannya jabahnya. Dibilang jabah, bisa dikatakan jidatnya, bisa juga diterjemahkan punggungnya. Disebutkan dia bagian depannya. Wajambuhu, sisi kiri kanannya. Wadhahru, dan punggungnya. Iya, itu setiap yang dia simpan. Kullama barodat u'idatlah. Setiap dingin, karena menyentuh kulit orang kan dingin. Setiap dingin dipanaskan lagi, disetrikakan lagi. Ini hadis umum. Ini hadis umum yang menerangkan apa yang Nabi katakan tadi. Makanya pendapat yang kuat adalah walaupun itu perhiasan, kalau mendapatkan nisab wajib zakat. Dan bagi yang mengatakan tidak wajib zakat, dalam bab hati-hati dikeluarkan juga zakatnya. Dalam bab hati-hati, jangan sampai wajib. Masalah ini nyata. Nabi katakan kepada langsung pada orang itu, sudah keluarkan zakatnya ini? Dia bilang tidak. Nabi ancam dengan neraka. Nabi ancam dengan neraka. Ini terkait dengan emas yang dipakai. Maka emas yang tidak dipakai tentunya wajib zakatnya. Selesai. Setelah itu zakat pertanian masih, dan zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang. Alhamdulillah. Kita adzan dulu baru masuk ditanya jawab. Kita masuk di tanya jawab. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum menyemen di pinggiran kuburan orang tua untuk tempat anak-anaknya yang ziarah biar tidak becek? Tapi tengahnya kuburan dibiarkan begitu saja. Apakah supaya tidak becek harus disemen? Atau bisa yang lain? Itu pertanyaannya. Kalau memang tidak ada jalan lain kan boleh. Tapi kalau ada jalan lain tidak boleh. Karena kan menyemen, mengapuri, mencat, menulis di atas kuburan dilarang. Dilarang. Jadi dilakukan dengan cara yang lain, itu tentunya itu yang harus. Itu yang harus, bukan
menyemennya. Karena kita akan masuk di larangan Nabi SAW, dengannya kita akan berdosa karena melakukan larangan. Karena melakukan larangan. Apa hukumnya bagi anak laki-laki yang terlahir di luar nikah kepada adik perempuannya? Apakah bisa jadi mahram dan wali nikahnya? Dan orang tuanya sudah resmi menikah dulunya. Anak perempuannya lahir setelah pernikahan. Kecuali anak laki-laki pertama yang dari hasil orang tuanya melakukan hubungan di luar nikah. Mahramnya. Kalau memang bukan anaknya saja, tapi kan dia nanti jadi seperti anak tiri. Kalau memang bukan anaknya, kan saudara tiri, ya anak dari ibunya, ikan begitu kan mahram. Yang bukan mahram itu kalau sama-sama dibawa. Ada seorang bapak menikahi janda. Janda ini punya anak satu, bapak ini punya anak satu. Anaknya laki-laki, ini anaknya perempuan. Ini bukan mahram. Yang sama-sama dibawa. Adapun seibu atau sebapak itu kan mahram. Anak seibu atau sebapak itu adalah apa? Mahram. Yang beda itu adalah kalau sama-sama dibawa. Sama-sama dibawa itu yang bukan mahram. Apakah ahlul bid'ah di hari kiamat kelak bisa masuk surga tanpa ke neraka? Ketika amal kebaikannya lebih banyak dibandingkan bid'ah yang dilakukannya. Ahlul bid'ah diancam dengan neraka. Kita cuma begitu bilang. Kita tidak pastikan dia masuk neraka atau masuk surga. Tidak. Dia diancam dengan neraka. Ahlul bid'ah, kalau dia tidak bertobat dari bid'ahnya, maka dia diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka. Kecuali bid'ahnya mengkafirkan, maka ini bukan hanya sekedar dibilang diancam. Tapi ini bid'ah mengkafirkan, dia hukumnya kafir, kekal di neraka. Ketika sudah mandi junub, karena sudah melakukan ibadah suami istri. Insya Allah. Bahasanya ya, ibadah suami istri. Dan istri hendak melaksanakan sholat wajib. Tiba-tiba di tengah sholat ada yang keluar. Apakah harus mengulangi mandi junubnya? Tidak. Tidak mengulangi mandi junubnya. Kalau itu, karena itu yang keluar adalah tadi yang masuk. Yang belum habis keluarnya. Yang mewajibkan mandi junub itu adalah hanya berhubungan badan walaupun tidak keluar. Atau ya yang keluar sudah saat berhubungan badan. Ataupun yang keluar setelah itu tidak diwajibkan mandi wajib. Adakah zakat dari penghasilan bulanan bagi kita seorang pekerja? Orang zakat itu sudah kita katakan kan, kalau zakatnya sudah lewat, zakatnya hewan itu setahun. Zakat emas perak setahun. Sama juga dari zakat rupiah, kalau tinggal setahun. Kalau bulanan itu tinggal setahun, wajib zakat. Kalau tidak tinggal setahun, tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Maksudnya zakat wajib. Adapun sedekah, iya. Boleh dia bersedekah sesuai dengan yang dia mau. Zakat wajib tidak. Ada saudara anak masih penuntut ilmu. Dia mau ikut taklim. Dia mau ikut taklim. Kecuali ustadznya lulusan Yaman atau Madinah atau yang rame hadir. Iya. Kita katakan alhamdulillah. Yang penting dia masih mau belajar. Hanya saja kita katakan bahwa ilmu itu tidak harus kita ambil dari yang lulusan Yaman atau Madinah. Kapan orangnya dikenal dengan ilmu, karena dia belajar, orangnya belajar,
dan dikenal dengan punya ilmu. Baik maksudnya dalam menyampaikan ilmu. Maka kita ambil ilmu darinya. Kita ambil ilmu darinya. Karena ilmu itu tidak ditimbang dengan orang. Tapi orang lah yang ditimbang dengan ilmu. Kalau dia punya ilmu, kita ambil. Kalau dia tidak punya ilmu, kita tidak ambil. Kita tidak ambil. Iya, itu yang perlu diperhatikan. Ilmu itu tidak ditimbang dengan gelar yang disematkan kepada seorang. Tapi ditimbang dengan apa yang dia bawa. Kalau dia dikenal dengan berpendapat dengan Quran dan Sunnah, kita ambil kalau sesuai dengan pemahaman sahabat. Walaupun dia tidak punya tambahan nama di belakang. Atau tidak punya keterangan lulusan. Yang tidak punya keterangan lulusan. Yang penting kita percaya orangnya. Sekali lagi, kita tahu dia orangnya jujur dalam menyampaikan. Tidak takut celaan orang-orang mencela dengan menyampaikan kebenaran. Tidak peduli perkataan orang. Dia hanya menyampaikan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil ilmu darinya. Walaupun bukan lulusan Yaman, bukan lulusan Madinah. Walaupun bukan lulusan Yaman, bukan lulusan Madinah. Bagaimana hukum meminta cerai kepada suami yang mau berpoligami dengan alasan nanti takut mendolimi diri dan suami. Takut hak-hak suami tidak bisa terpenuhi dan banyak mudarat lain akibat rasa cemburu yang terus menerus. Di alasan yang disebutkan itu alasan yang tidak diterima ya dalam hal syariat. Dikarenakan seorang perempuan kalau takut cemburu, seorang perempuan cemburu tidak berdosa. Tidak dihitung sebagai dosa kalau perempuan itu cemburu. Nah, memang perempuan begitu. Dia cemburu. Iya. Yang terus menerus. Dengan alasan nanti takut mendolimi diri dan suami. Itu kan takut begitu. Apakah pasti seperti itu atau tidak? Ini bagi si istri. Bagi si istri. Jangan sampai kita beramal. Melakukan sesuatu tindakan yang merugikan diri kita sendiri. Menelantarkan nanti anak kita setelahnya. Karena persangkaan saja. Karena persangkaan saja. Ini sekali lagi bagi istri. Iya. Apakah ada jaminan kalau kita minta cerai, kita akan menjadi istri lagi? Menjadi istri yang tunggal nanti setelahnya. Atau jangan sampai kita minta cerai malah kita jadi istri kedua lagi. Itu jangan sampai seperti itu semua dipikirkan. Lebih baik dibicarakan dengan suaminya baik-baik. Dengan suaminya baik-baik. Dia sampaikan bahwa dia tidak bisa diduakan. Dia sampaikan baik-baik. Dan bagi suami, kalau dia tahu istrinya tidak mampu untuk menerima hal tersebut, dan istrinya masih bisa memenuhi syahwat suaminya, syahwat dari suaminya, maka dia pertimbangkan. Jangan sampai dia melakukan yang mubah, dia telantarkan yang wajib. Jangan sampai dia mau melakukan yang mubah, karena hukum menikah kedua mubah. Kalau pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, bukan sunnah. Menikah kedua itu hukum asalnya mubah, bukan sunnah.
Bisa dibaca di Kitabun Nikah yang diuraikan dengan luas oleh Syekh Ibnu Utsaimin di Syarah Mumti, kalau tidak salah jilid 11 atau jilid 12. Kalau tidak salah, saya sudah lupa karena beberapa tahun yang lalu itu saya baca. Yang diterangkan oleh beliau menikah kedua itu mubah. Bukan wajib, bukan sunnah hukum asalnya. Nanti wajib, kalau dia tidak menikah kedua maka dia akan zina. Istrinya tidak mampu melayaninya. Dia butuh dua yang melayaninya baru bisa terpenuhi syahwatnya. Atau butuh tiga atau butuh empat. Kalau masih satu, kalah. Tidak mampu. Kalau dia tidak tambah dia akan zina. Ini wajib dia menikah. Tapi hukum asal kita tidak lihat kepada keadaan dulu. Hukum asal menikah kedua mubah. Mubah, boleh. Nah, ketika kita tahu dia mubah, tidak boleh kita lakukan karena jika dengan sebab itu kita akan menelantarkan yang wajib. Kan menjaga istri kita sekarang itu wajib hukumnya. Saya ulangi, ini bukan saya membela akhwat dan tidak membantu bapak-bapak untuk poligami. Tapi kita berbicara hukum hakikat. Hukum dasar begitu. Kita berbicara hukum sekarang tanpa condong kepada oh ini ikhwan kawan saya mau poligami, saya sikat saja istrinya. Bukan. Kita berbicara sesuai dengan hakikat hukum syar'i. Berdasarkan yang saya baca dari uraian luas dari Syekh Ibnu Utsaimin, menikah yang kedua, ketiga, keempat, mubah. Apa faedahnya ini kita tahu? Faedahnya jangan sampai gara-gara kita melakukan yang mubah, kita menelantarkan yang wajib atau yang sunnah kita jaga. Istri yang kita punya sekarang itu wajib kita jaga. Tidak boleh ditelantarkan. Karena itu kita menghalalkan kehormatannya dengan kalimat Allah. Kita menerimanya dulu. Ya, dengan mahar, 2 saksi dan diserahkan oleh walinya. Ketika diserahkan kepada kita, maka ketika kita telantarkan kita berdosa. Kafabil mar'i ithman ayyudayyi aman yakutuh, kata Nabi. Cukup seorang itu dikatakan berdosa kalau dia telantarkan yang menjadi tanggungannya. Yang menjadi tanggungannya. Jadi si suami kalau dia tahu istrinya akan minta cerai, sementara juga istrinya dia masih bisa melayaninya, maka dia cukup dengan satu itu lebih baik. Dia cukup dengan satu itu lebih baik. Itu lebih baik daripada dia mencoba. Daripada dia mencoba dan akan membuat rumah tangganya tidak bagus setelahnya. Tidak bagus setelahnya. Itu wallahualam. Jadi dipikirkan baik-baik sebelum kita meminta cerai kepada suami kita. Apabila saya mempunyai 20 ekor kambing dan teman saya yang memeliharanya juga mempunyai 20 ekor kambing dalam satu kandang. Apakah hal ini belum dikeluarkan zakatnya? Tadi kan sudah kita jelaskan. Kita ngantuk. Ini kan tadi yang berserikat. 7 syarat. Tidak? Kita punya 20. Berarti berapa ini jumlahnya? Kan 40. Berarti terpenuhi enggak zakatnya 40? Kan terpenuhi. 40 kan paling sedikit. Tapi dengan syarat tadi. 7 syaratnya. Sama kandangnya, sama tempat makannya. Paham kan? Sama yang menggembalakannya, sama tempat minumnya, sama yang memerah susunya, sama tempat memerah susunya. Apalagi tadi syaratnya? Sama pejantannya. Nah, sama pejantannya. Alhamdulillah. Bolehkah seorang pemilik sapi dengan pengembalanya menentukan pembagian bahwa ketika lahir sapi di tahun pertama, maka miliknya si pemilik sapi. Dan jika lahir di tahun berikutnya, maka miliknya si pengembala. Boleh.
Tidak ada masalah, itu kan namanya bagi hasil. Bagi hasil itu ketika dia punya sapi dan ada orang punya tenaga memeliharanya, maka harus ada akad. Harus ada akad. Apakah 3-1, 2-1. Maksudnya kalau dapat 2 berarti 1-1. Setiap lahir pertama pemilik, lahir kedua yang punya setelahnya lagi. Seperti itu. Tergantung, ini kan akad bagi hasil. Akad bagi hasil, tergantung akad dari si pemilik dan si penjaganya. Boleh hal tersebut masuk dalam bagi hasil. Apakah berdosa orang yang tidak mengeluarkan zakat pada hartanya yang sudah mencapai nisab karena ketidaktahuan? Tidak berdosa, tapi ketika dia tahu wajib dia keluarkan. Tidak berdosa, tapi ketika dia tahu wajib dia keluarkan. Ketika dia tahu wajib dia keluarkan. Misalnya sudah tersimpan 10 tahun, wajib dikeluarkan senilai 10 tahun. Kan sedikit juga yang dikeluarkan. Dalam 1 tahun kalau kita punya 10 juta, kan 250.000. Berarti 250.000 kali 10 tahun. Berapa? Hmm? Berapa kira-kira? 1 juta? 2 juta? Yakin kita? Itu zakatnya. Kita hitung itu. Apa hukumnya menyelenggarakan acara walimahan yang tamu undangan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan? Kita katakan bahwa undangan mengadakan acara campur baur tidak boleh karena itu adalah masuk dalam hal dosa dan maksiat. Hanya saja terkadang kita mau menikah, orang tua kita belum tahu yang kita tahu. Sehingga dia tidak mau izinkan kita untuk menikah kecuali sesuai dengan yang acara mereka. Maka ketika kejadiannya seperti itu, pertama nasihati untuk sebisa mungkin dipisah. Kalau tidak bisa, dia tidak mau, pokoknya harus. Kalau kamu mau menikah, harus seperti aturan saya. Menikah saja, pernikahan kita sah, dosanya mereka yang tanggung. Karena kita sudah nasihati. Pernikahan kita sah, dosanya mereka yang tanggung disebabkan karena kita sudah menasehati mereka. Daripada kita tidak menikah, karena sebagian orang tidak menikah karena hal seperti itu. Enggak, menikah saja. Menikah saja. Kita sudah kasih tahu mereka dan mereka melakukan seperti itu karena awam. Mereka belum dapat hidayah. Menikah saja. Kita sudah sah pernikahannya dengan akad. Dengan akad. Acaranya mereka yang tanggung ketika bernilai dosa. Bagaimana menambang emas liar tanpa izin dari pemerintah dan bagaimana hasil darinya? Tanya ke pemerintah. Apa tanya saya? Tanya pemerintah. Coba tanya, Pak, saya mau menambang emas liar, boleh enggak? Kalau dia bilang boleh, boleh. Kalau dia bilang tidak boleh, enggak boleh. Enggak boleh. Iya. Kita kalau wilayahnya pemerintah, enggak boleh kita fatwakan. Iya, enggak boleh kita fatwakan. Tanya yang punya kekuasaan. Penjual dan pembeli sudah sepakat dengan harga satu barang. Qadarullah pembeli tidak membeli barang tersebut karena udur syar'i. Sebagai permohonan maaf, pembeli memberi dana kompensasi sejumlah uang. Apa hukum penjual menerima uang permohonan maaf tersebut? Tidak apa-apa jika itu dari hati keriduan si pembeli, boleh, halal. Karena uang tanda jadi saja itu halal diambil oleh si pembeli, penjual kalau tidak jadi. Ada orang mau beli sebuah barang, dia kasih tanda jadi, tapi ternyata tidak jadi. Uangnya untuk yang menjual. Uangnya untuk yang menjual.
Ini kertas kecil jadi tulisan kecil begitu. Masya Allah. Kan bisa dibesar nanti sambung di belakang. Ini Masya Allah. Karena kertasnya kecil tulisannya Masya Allah. Kita akhirkan sampai tulisannya jelas. Bagaimana dengan zakat rupiah? Apakah mengikuti perak atau emas? Nanti. Kita kan belum berbicara zakat. Zakatnya apa? Rupiah. Belum. Sabar. Alhamdulillah. Tadi dikatakan bahwa setiap bertambah nilai emas melebihi 85 gram, maka bertambah zakatnya. Apakah harus bertambahnya mencapai 100 gram atau walaupun 86? Kita tidak harus 100. Bertambah setengah gram. Jangan setengah gram. Apa nilai paling sedikit? 1 ons. Bertambah 1 ons. Ternilai di zakatnya. Berarti 85 gram 1 ons. Sudah bagi 40. Hasilnya zakatnya. Jadi jangankan tambah 1 gram. Tambah 1 ons saja. Sudah wajib zakat. Hitungannya digabung. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah selesai juga, habis pertanyaan di malam hari ini. Kecuali tadi tulisan yang kecil. Semoga Allah memaafkan kita semua. Karena tidak bisa dibaca. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.